anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak kita belajar SBDP ya. Sekarang hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Tema kita anak-anak, kita masuk pada tema ketujuh, yaitu sumber daya alam. Nah, untuk materi SBDP kita, di sini nanti kita mengidentifikasi macam-macam jenis bahan lunak. Nah, apa saja jenis bahan lunak itu? Jenis bahan lunak anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu jenis bahan lunak alam dan buatan. Jenis bahan lunak alam adalah bahan lunak yang ada di alam sekitar kita. Kalau bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia. Nah, sehingga nanti membentuk menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk ya untuk kerajinan. Nah, bahan lunak alam ini termasuk getah nyatu. Nah, lihat getah di pohon, sering ada di pohon karet ya. Nah, yang kedua itu tanah liat. Yang ketiga, kulit. Nah, ini adalah kulit hewan. Tanah liat bisa dijadikan sebagai kerajinan anak-anak seperti membuat cangkir, membuat mangkok dari tanah liat. Nah, begitu juga dengan getah nyatu. Getah nyatu bisa dijadikan bahan kerajinan. Contohnya apa? Dari sepatu, dari ban mobil. Pokoknya bahannya yang dijadikan untuk getah nyatu. Nah, kalau kulit hewan bisa dijadikan bahan kerajinan juga. Contohnya membuat tas, atau ikat pinggang. Nah, ini semuanya anak-anak bahan lunak ini adalah berasal dari alam. Nah, karakteristik tanah liat apa ya? Karakteristik bahan lunak alam ini atau ciri-ciri. Ciri-ciri tanah liat biasanya berwarna coklat atau berwarna abu-abu. Mudah dibentuk, menjadi keras bila dibakar. Nah, kalau sudah dibuat, dibentuk, atau dibakar, nanti menjadi keras. Nah, untuk karakteristik kulit. Karakteristik kulit hewan itu berasal dari hewan. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem. Jika dibakar akan mengeluarkan aroma sate. Kulitnya tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Nah, karakteristik getah nyatu, getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Tadi kalian sudah lihat gambarnya ya. Jika ingin dibentuk atau getah harus dimasak dulu. Nah, jika diinginkan akan kembali mengeras. Nah, untuk bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini masuk polimer, clay, dan plastisin. Nah, ini ada bentuk-bentuknya. Bisa berbentuk buah. Ini biasanya digunakan pada anak TK. Nah, ini ya. Nah, ini yang kedua yaitu lilin dan parafin. Nah, ini juga lilin bisa digunakan bahan kerajinan. Nah, sebagai kerajinan tangan, hiasan. Nah, ini juga yaitu fiberglass. Fiberglass. Ini ada contohnya bisa dibuat sebagai hiasan. Dan keempat itu sabun. Kelima yaitu gift. Nah, ini gift gambarnya. Nah, bagaimana apa saja ciri-cirinya atau karakteristiknya? Kita lihat ya. Karakteristik polimer
dan plastisin ini aneka berwarna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Polymer ini tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Nah, pada saat pengeringan, polymer dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Nah, yang ini anak-anak berasal dari tepung terigu. Nah, diolah dan dibentuk. Nah, kita bisa membentuk boneka di situ atau berbagai macam hiasan. Nah, untuk karakteristik fiberglass ini struktur cair dan jika mengering dan akan mengeras. Berarti kalau sudah mengering dia akan mengeras. Nah, kerajinan fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak. Berarti ada tempat cetakannya ya, atau dicor. Nah, ini juga tahan lama anak-anak. Kerajinan ini tahan lama dan kuat. Nah, untuk karakteristik lilin dan parafin ini berwujud padat. Nah, pasti kalian sudah tahu ya lilin. Pasti ada di rumah lilin. Namun jika dipanaskan, nah kalau lilin dinyalain akan meleleh atau cair. Nah, pengolahan kerajinan ini dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Nah, berarti kalau membuat lilin dan parafin ini itu ada bahan cetakannya anak-anak. Nah, karakteristik gips, wujud bahan gips ini adalah bubuk. Tadi kita sudah lihat ya bubuk. Dicampur dengan air agar mudah dibentuk dan mengeras jika dibiarkan mengering. Nah, kerajinan gips ini anak-anak dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Gips yang sudah jadi mudah pecah. Nah, yang ini gips, terus ada tadi fiberglass, lilin, itu semuanya harus ada tempat cetakannya. Beda dengan polymer dan plastisin ini, anak-anak, kalau ini kita bisa membentuk sendiri. Oke, anak-anak semuanya, ini karakteristik sabun. Sabun juga pasti sudah tahu ya, pasti ada di rumah sabun batang. Sabun batang ini padat sehingga dapat langsung diukir. Nah, kita bisa dapat diukir saat padat. Nah, sabun ini didiamkan akan mengeras. Nah, kalau mengukir sabun ini pasti ada alat ukirnya anak-anak. Oke, anak-anak semuanya, demikian saja pengenalan bahan lunak atau karakteristik bahan lunak, macam-macam bahan lunak. Kalau anak-anak kurang paham, kurang mengerti, boleh ditanyakan ya. Terima kasih, bye-bye.